Baik, hari ini saya menyampaikan firman dengan judul Siapakah Aku di Dalam Yesus. Saudara, 4 abad sebelum Masehi ada seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates yang berkata, Gnoti Seuton, know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Mengapa mengenali diri adalah sesuatu yang sangat penting? Karena ketika kita mengenali diri kita, tahu identitas, jati diri, bahkan seluruh keberadaan diri kita, itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan makna. Saya yakin bahwa status akan menentukan perilaku. Apakah saudara pernah mendengar ketika Queen Elizabeth dari Inggris menjadi pimpinan tertinggi negara itu, anaknya Prince Charles pernah tidur di kolong jembatan, makan dari tong-tong sampah? Saya rasa kita tidak pernah dengar berita itu. Karena dia sadar dia adalah putra mahkota. Kalau Queen Elizabeth meninggal, dia akan menjadi raja. Karena dia tahu statusnya, maka perilaku hidupnya menyesuaikan dengan status tersebut. Begitu juga kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Karena itu akan sungguh mengubah pola pikir dan perilaku kehidupan kita. Alkitab mencatat manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Kejadian berkata manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Pertama, gambar dan rupa Allah bermakna manusia diciptakan sebagai ciptaan tertinggi dari seluruh ciptaan yang lain. Gajah boleh lebih besar dari manusia, tapi manusia yang nunggang gajah, bukan gajah yang naik manusia. Karena manusia adalah pemimpin. Lagi pula gambar dan rupa Allah berbicara tentang kita memiliki beberapa keserupaan sifat dengan Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Misalnya Allah sang creator memberikan kreativitas kepada kita. Maka itu adalah keunggulan kita dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ada binatang yang bisa dilatih dan kita bilang pinter ya. Tetapi yang punya akal budi berkebudayaan hanyalah manusia. Dan berikutnya karena Allah itu adalah Allah yang kudus, maka manusia diberi hati nurani yang bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Kambing itu tidak bisa bedakan mana rumputnya Pak Ahmad pemiliknya atau Pak Amir tetangga dari pemiliknya. Dia makan rumput aja. Manusia bisa bedakan mana dompetnya, mana dompet orang lain. Karena kita punya hati nurani. Lagi pula kita ini diciptakan dengan kemampuan bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kemampuan berfellowship ini Tuhan taruh di dalam diri kita. Saudara sekalian, makanya kita harus selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Blaise Pascal, seorang filsuf, pernah berkata, di dalam hati manusia ada rongga kosong yang selalu gelisah dan hanya bisa diisi oleh Tuhan. Seperti juga seorang bernama Agustinus dalam bukunya My Confession atau Pengakuanku. Dia bilang, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu gelisah, selalu resah sebelum kami mendapatkan kebahagiaan di dalam Engkau. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Allah menempatkan di taman yang indah Eden. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, Taman Eden berubah jadi Taman Edan. Dan hari ini kita hidup dalam dunia yang makin edan, saudara. Dosa menyebabkan manusia binasa. Manusia tanpa Kristus adalah manusia yang tidak punya pengharapan. Tetapi bersyukur Alkitab mencatat kalau kita percaya kepada Kristus, kita dijadikan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kalau kita ciptaan baru, segala berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama, saya akan baca beberapa ayat, mulai dari ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Kalau kita percaya kepada Yesus, saudara bukan orang terkutuk. Saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati bukan berarti rumah 5, mobil 10. Tapi ada damai sejahtera, sukacita, hidup yang bermakna, dan jaminan masuk sorga ketika kita meninggal dunia. Bukankah itu adalah berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Sebab pada waktu Yesus mati di kayu salib, di salib itulah dia menanggung segala kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dan dari salibnya mengalir kebenaran dan berkat-berkat ilahi. Tanpa Kristus kita orang terkutuk. Dengan Kristus, in Christ, dalam Kristus kita adalah orang yang diberkati. Segala berkat ini, bahkan berkat Abraham akan diberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Apa itu berkat Abraham? Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Hidup diberkati Tuhan lalu jadi saluran berkat, itulah hidup yang berdampak, itulah hidup yang mulia. Hidup itu jangan seperti sumur, tapi seperti sungai. Kalau sumur terima air, cuma ditampung saja. Kalau sungai disalurkan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bapak Ibu sekalian, latar belakang keluarga kami bukan orang Kristen, latar belakang penyembah berhala. Ayah dari kakek saya tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Belajar black magic. Ilmu kuyang, kepala bisa copot, berdarah, lalu bisa terbang. Dan dia sudah bilang, kalau saya mati, matinya akan susah. Jadi tolong nanti ambilkan daun kelor, telapak kaki saya, pukul dengan daun kelor, saya baru bisa mati. Tetapi usia 80 tahun sekian, dia meninggal 90-an, dia bertobat percaya kepada Yesus, dibaptis. Dan waktu dia meninggal dunia tidak ada kesulitan, tidak menderita. Karena apa? Yang menjemput dia bukan setan hitam, tapi malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Jadi kita menjadi orang yang beruntung karena kita beriman kepada Yesus. Saudara-saudara, sebetulnya yang pertama bertobat dalam keluarga kami bukan ayah kakek saya, tetapi istrinya. Dia seorang yang sederhana, ada seorang misionaris datang ke Kalimantan memberitakan Injil, dia percaya kepada Yesus. Orang kedua dalam keluarga kami yang bertobat, ayah saya. Sejak itu satu demi satu orang diinjili, diselamatkan. Sekarang kira-kira 150 orang anggota keluarga dekat, family, semuanya jadi Kristen. Allah itu dahsyat, satu bertobat seluruh keluarga diselamatkan. Ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta. Saya generasi yang berikutnya, saya dan beberapa saudara sepupu yang lain jadi pendeta. Anak saya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Dan dari satu generasi ke generasi yang lain, kita melayani di berbagai gereja, di berbagai kota yang berbeda. Tapi kalau kita kumpul sama-sama sharing cerita tentang perbuatan Tuhan, mungkin dalam pelayanan di gereja-gereja yang berbeda dari keluarga kami, sekarang ini sudah lebih dari 10.000 orang bukan hanya percaya Yesus tapi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau dibaptis adalah orang yang sebelumnya belum kenal Tuhan, saudara sekalian, bukan pindahan gereja. Dan saya bersyukur karena kehidupan keluarga kami yang dulu di bawah kutuk karena ada kuasa gelap, saudara, sekarang dibebaskan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang rindu keluarganya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat? Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengabulkan kerinduan hati saudara. Kita adalah orang yang kaya di dalam Kristus karena perubahan rohani yang dia kerjakan. Jadi siapakah aku di dalam Kristus? Di luar Kristus kita tidak berpengharapan, kita orang yang akan dihukum. Tetapi di dalam Kristus yang pertama, aku adalah anak Allah. Lihat Efesus 1 tadi ayat 4-6. Sebab di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Siapa saya, siapa saudara di dalam Yesus? Kita adalah anak Allah. Anak raja di atas segala raja. Orang boleh bilang kamu orang gagal, kamu orang sial, kamu orang tidak terpandang. Allah berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau, aku akan pakai engkau untuk menjadi alat kemuliaanku. Kita bukan apa yang orang katakan tentang kita. Kita adalah apa yang Allah katakan tentang kita. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Anak presiden aja bangga, apalagi anak Allah. Kalau Kaisang lagi jalan, anak presiden. Itu baru anak presiden sudah bangga. Apalagi kita anak raja di atas segala raja. Presiden 5 tahun sekali ada pemilihan umum, saudara. Di sorga nggak ada pemilihan Allah. Dia akan tetap bertahta sampai selama-lamanya. Kenapa kita minder? Kenapa kita rasa diri kita hancur, gagal? Bapa kita adalah pencipta seruas sekalian alam. Dia pencipta segala-galanya. Betapa kita harus bangga kepada Dia. Dan kita juga harus berlaku akrab kepada Dia. Karena Dia bisa kita sebut dengan julukan Bapa. Luar biasa. Saya dulu pemalu, gak berani khotbah. Berdiri di depan umum aja gak berani. Saya ingat waktu saya bertobat usia remaja. Pembina remaja di gereja kami dorong-dorong saya ikut paduan suara remaja. Ada 20 orang gitu. Saya gak berani saudara. Sampai dijemput ke rumah. Didesek-desek baru akhirnya ya udahlah. Udah dijemput gak enak. Latihan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan minggu berikutnya untuk kali pertama saya berdiri di depan mimbar gereja sama 20 teman yang lain. Nyanyi lagu rohani. Mestinya kan santai aja kan. Tapi saudara karena saya tidak biasa. Maka waktu saya nyanyi itu gemeter. Keringat dingin keluar. Karena apa? Saya merasa seluruh gereja hanya memandang kepada saya dan mengabaikan 20 yang lain. Tetapi kemudian saya sadar bahwa saya adalah biji mata Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Sekarang saya sudah berkhotbah di banyak tempat. Kadang saya khotbah ada Bapak Menteri, ada Gubernur, ada anggota DPR, ada anggota MPR. Kadang ada konglomerat. Dan saya tidak perlu menjadi minder. Karena saya percaya semua orang membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan firman. Perubahan dalam diri saya bukan karena saya mengikuti kursus pengembangan pribadi, mengikuti psikologi populer. Tapi karena firman berkata kamu adalah anak Allah, kamu berharga di mata Allah. Dan itu yang mengubah paradigma, mengubah sikap saya. Saya percaya kalau engkau yakin engkau adalah anak Tuhan, engkau akan confidence. Karena kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Amin saudara. Nah kita menunjukkan bahwa Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Tahukah saudara kita ini orang spesial karena kita dipilih oleh Allah sendiri. Kalau saudara pergi ke toko mau beli barang, saudara akan pilih barang yang bagus bukan? Yang Tuhan lakukan, Dia memilih saya dan saudara untuk menjadi anaknya. Bukan karena kitanya yang bagus, tapi kebaikan Tuhan yang luar biasa yang mengangkat kita. Alkitab berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara percaya saudara orang pilihan? Dari mana kita bisa percaya? Karena kita beriman kepada Yesus. Kalau kita bisa beriman kepada Yesus, itu Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Karena kita adalah orang pilihan Allah. Saya ingat Pak Yusuf Proni, saudara. Dia kan dulu pernah bakar gereja, menjelek-jelekan orang Kristen dan sebagainya. Satu kali dia dapat Alkitab, dia mau cari-cari kesalahan daripada Alkitab itu. Baca-baca satu waktu jatuh pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah ayat 14, firman itu menjadi manusia. Waktu dia baca lagi,
mulai bergetar hatinya. Oh, Yesus itu ternyata firman Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Bertobat dia, percaya kepada Yesus. Akibatnya 6 tahun di penjara. Kita percaya kepada Yesus, haleluya puji Tuhan. Tapi dia di penjara 6 tahun. Saya ingat satu kali beliau bersaksi, ada sipir yang galak tuh di penjara. Satu kali dia bilang, "Hei, kamu bilang kamu bertobat gara-gara baca Alkitab. Bagian Alkitab mana yang kamu baca?" Ditunjukin saudara. Nih, Yohanes 1:1-3 ayat 14. Itu sipir baca berkali-kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus dia bilang, "Bohong kamu. Kamu bilang kamu baca ayat ini jadi Kristen. Saya dari tadi baca ayat ini nggak jadi Kristen. Bohong kamu." Pak Yusuf bilang gini, "Beda. Saya ini dipilih Allah. Jadi waktu saya baca, saya percaya kepada Yesus. Bapak baca, Bapak nggak percaya karena Bapak tidak dipilih oleh Allah," katanya. Ditempeleng, saudara-saudara. Tapi memang kalau kita bisa percaya itu adalah kasih karunia. Minggu lalu saya ketemu dengan beberapa rekan Muslim karena kita ingin membuat titik temu. Ya walaupun berbeda agama tapi kita punya titik temu karena kita adalah warga negara Indonesia yang harus membangun Indonesia. Pertemuan diadakan di rumah Ibu Omi Nurkolis Majid yang dulu di Paramadina. Ada Pak Yudi Latif yang dulu ketua badan untuk Pancasila dan sebagainya. Lalu saya bilang gini, "Bapak Ibu, saya ini sekolahnya dulu SMP SMA di sekolah negeri. Jadi teman saya banyak orang Islam. Saya ikut pelajaran agama Islam. Lebih bagus nilainya daripada teman-teman. Tapi kalau di rapot tetap 6," saya bilang. Karena saya orang Kristen. Dan saya bilang sebetulnya walaupun berbeda pandangan kita nggak usah berantem. Karena apa? Untuk jadi muslim sejati kan harus dapat hidayah dari Allah toh. Nah untuk jadi Kristen sejati juga harus dapat anugerah dari Tuhan. Sama saja ini hidayah dari Allah, ini anugerah dari Allah. Begitu saudara. Kalau nggak dapat anugerah nggak percaya kita kepada Yesus. Dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Harus dapat anugerah dari Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau kita bisa percaya kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Kita hidup kudus. Karena Bapa kita Bapa yang kudus. Kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Anak kan mesti seperti Bapak. Bapak kalong anak kampret. Bapak nyolong anak nyopet. Kalau bapaknya Bapak yang kudus kita juga harus hidup kudus. Makanya Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Karena 2 faktor ini, kedaulatan Allah dan yang kedua kemahatauan Allah. Allah berdaulat memilih siapa yang akan diselamatkannya. Tetapi pemilihan itu juga disebabkan karena dia maha tahu. Dia tahu jutaan tahun yang lampau siapa yang akan bertobat terima Yesus ketika Injil diberitakan kepada dia. Dan kita bersyukur karena kita dipilih untuk menjadi anak Allah. Saudara bangga menjadi anak Allah? Kita anak raja di atas segala raja. Aku anak Allah, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua, siapakah aku? Aku adalah orang yang ditebus oleh Yesus. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa sih artinya ditebus? Ditebus artinya dibeli dengan membayar harga sampai lunas. Kalau saudara perlu uang 10 juta, duit kagak ada. Saudara bawa motor, lalu menyerahkan ke pegadaian. Yang motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lalu kita ambil uang itu, kita belanjakan. Setelah 3 bulan, kita sudah bisa kumpulkan uang 10 juta. Kita bawa itu ke pegadaian, ditambah bunganya.
kita ambil lagi motor kita, maka motor itu kembali menjadi milik kita. Itulah artinya ditebus. Manusia telah diperbudak oleh iblis, tetapi Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus kita dengan darahnya. Sehingga sekarang kita bukan budak dosa, kita adalah hamba kebenaran, kita adalah hamba dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa beruntungnya karena Tuhan mau menebus kita, orang yang hina dina ini, yang kita hanyalah debu tanah, ditebus. Berapa harga yang Yesus harus bayar untuk menebus kita? Bukan dengan harta seluruh dunia, belum cukup. Dia harus bayar, dia harus tukar dengan nyawanya, dengan darahnya. Alkitab berkata, kamu diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tapi oleh karena darah anak domba. Berapa harga kita? Senilai dengan harga anak domba. Oh, luar biasa karya penebusan Tuhan kita bagi kita sekalian. Saudara-saudara, saya pernah membaca kisah ada seorang di Malaysia namanya Kabit Mansaki. Tabrakan, berdarah-darah, harus ditransfusi. Waktu diperiksa oleh dokter, dokter kaget karena darahnya aneh. Biasanya golongan darah kan 4, A, B, AB, O. Dia golongan darahnya saudara tahu apa enggak? AOB. Ini disebut darah Bombay karena pertama kali ditemukan di India dan hanya 23 orang di dunia yang punya golongan darah AOB. Maka ditelepon Palang Merah Internasional, dicari siapa di dunia yang punya golongan darah aneh ini. Ada satu orang yang ditemukan bersedia mendonorkan darahnya, tapi posisinya sedang ada di Montreal, Kanada. Itu puluhan jam kalau terbang. Tapi akhirnya karena nggak ada jalan lain, diterbangkan saudara-saudara. Untung Kabit Mansaki bisa diselamatkan. Saya harap tidak ada seorang pun di antara saudara punya golongan darah aneh ini. Karena bikin susah orang lain nanti saudara. Tapi saya mau bilang, ada satu golongan darah lain. Yang kalau saudara menerima itu, dosamu diampuni. Engkau akan ditebus, engkau akan diselamatkan. Engkau dijamin masuk ke dalam sorga. Darah itu adalah darah Yesus Kristus. Yang menebus kita dari segala dosa. Saya adalah orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba Kristus. Hamba atau budak harus melakukan apa yang Tuhannya perintahkan. Kalau ada tentara Ukraina ditangkap tentara Rusia, lalu tentara Rusia bilang jongkok, itu tentara Ukraina yang kalah harus jongkok. Lompat, lompat, lari, lari, duduk, duduk. Mesti taat sama perintah Tuhannya. Kita selama jadi budak dosa, itu diperintah apa saja oleh setan, mesti lakukan. Karena kita udah diikat, kita tahu misalnya nggak boleh berdosa ini, nahan-nahan dosa kebobolan juga. Kita tahu bahwa merokok itu tidak sehat, tidak baik untuk kesehatan. Tapi walaupun kita bilang, saya nggak mau ngerokok lagi. Bahkan pakai dalam nama Yesus nggak mau ngerokok lagi. Kalau udah hujan gerimis, habis makan sore-sore, tiba-tiba ada suara di sini. Ji Samsu, begitu saudara. Maka pergi ke warung terdekat, ngerokok lagi. Bukannya kita nggak tahu tapi nggak bisa karena apa? Terikat. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, engkau akan dibebaskan. Karena Yesus memberikan kemampuan untuk kita mengatasi segala kelemahan kita. Karena dia telah membayar segala hutang dosa kita dengan darahnya. Jadi siapa kita? Kita anak Allah, kita telah ditebus oleh Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, aku adalah bait Roh Kudus. Lihat ayat 13 dan 14, tetap di Efesus 1. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya. Alkitab bilang waktu kita percaya kepada Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa itu materai? Materai itu adalah tanda kepemilikan yang sah.
Dan karena Allah yang memateraikan kita, maka kita menjadi milik Allah. Dimateraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Bapak Ibu pernah bikin surat perjanjian, mana lebih kuat, surat perjanjian tanpa materai atau dengan materai? Dengan materai. Kalau saudara beli sepeda motor lalu dari tokonya mengeluarkan tanda terima, ditulis nama saudara, ada materainya, dia tanda tangan, itu menjadi milik kita. Karena materai menunjukkan kekuatan secara hukum bahwa kita memiliki barang itu. Saudara, kita sudah dimateraikan. Bukan 10.000 perak. Materainya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita menjadi milik Allah yang sah. Sudah ada tahu kalau di Kalimantan ya, itu kan banyak pohon-pohon yang kemudian ditebang lalu diproses. Nah, kadang-kadang waktu ditebang kan nggak langsung bisa diangkut ke jalan raya. Karena kadang-kadang jalannya kan tidak sampai ke dalam hutan itu. Dialirkan ke sungai. Sungai Barito, Sungai Kapuas. Bisa puluhan kilometer tuh saudara sekalian. Sampai kota terdekat baru ditarik. Tapi karena yang nebang pohon kan banyak orang, banyak perusahaan. Maka biasanya suka ditandain supaya nggak ketukar sama yang lain. Misalnya JR, Jeffrey Rambing, begitu saudara. Jadi nanti sampai di ujung, oh JR ini tahu. RA, Rubin Adi, oh itu tahu. Jadi nggak ketuker. AB, siapa yang punya? Anies Baswedan, oh sebelah sana gitu saudara. Nah jadi kan tahu siapa kepemilikannya karena sudah ada materainya, udah ada tandanya. Saudara tahu di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan telah memateraikan kita. Tanda materainya tulisan apa? Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Tuhan kan janji nanti rumah di sorga, lantai dari emas, pintu gerbang mutiara. Kita kan gak pernah ke sana, benar atau enggak? Dari mana kita tahu bahwa janji Tuhan akan digenapi? Karena Roh Kudus telah Dia kirim. Saudara mau beli rumah orang, 5 miliar. Udah ngobrol, setuju angkanya, jabatan tangan, minta DP dong, down payment, uang muka, panjar. Kita kasih 500 juta. 500 juta bukan harga rumah itu. 500 juta baru pembayaran pertama yang akan dilunasi dan kemudian kita akan mendapatkan rumah itu. Jadi begitu saudara dan saya didiami oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Allah. Dan pendiaman Roh Kudus akan membawa kita pada penggenapan seluruh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya pastikan diri saudara dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena nanti Tuhan akan datang dari sorga ke awan-awan. Dan kemudian semua orang akan diangkat bersama Dia menyongsong Kristus di udara. Nah bagaimana supaya kita terangkat? Pastikan ada Roh Kudus dalam diri kita. Gak akan mungkin tertukar saudara-saudara. Kalau data kependudukan bisa ketukar tuh. Tapi kalau Tuhan gak mungkin ketukar. Jadi gak mungkin saudara udah lahir baru cinta Tuhan. Sangka kalau Allah berbunyi. Tetangga kita yang non-Kristen yang gak percaya Yesus terangkat. Kita ditinggalin, kita protes. Malaikat, kok saya gak diangkat? Dicek, oh sorry salah data. Rupanya yang diangkat yang sebelah. Gak mungkin saudara. Karena apa? Pendiaman Roh Kudus, kalau boleh saya ilustrasikan. Seperti orang itu ada besi di dalam hatinya. Atau seperti paku dalam hati. Nanti kalau magnet besar, besi sembrani yang besar datang. Nanti yang ada pakunya tek 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 semua terangkat. Kalau orang tidak percaya Yesus di dalam hatinya seperti ada kayu begitu. Walaupun ada besi sembrani, ada magnet. Kayu nggak akan terangkat. Tapi yang ada besi pakunya akan terangkat. Ini contoh. Maksudnya kalau ada Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Itu kita pasti diangkat. Gak mungkin ketukar saudara. Makanya pastikan saudara sungguh-sungguh dikuasai Roh Kudus di dalam kehidupan ini.